Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pertemuan sekarang ini saya akan membahas tentang peran foto, video, dan infografis dalam media online atau tepatnya bagaimana nih peran foto, video, dan infografis ini dalam jurnalisme online. Gitu ya, tentu saja berbeda kan antara foto, video, dan infografis. Nah, nanti akan dibahas satu persatu bagaimana perannya terhadap jurnalisme online ya. Baik, kita mulai saja pada slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Peran dari foto, kemudian video, dan infografis dalam jurnalisme online itu tentu saja dikaitkan dengan konten. Nah, dalam hal ini adalah untuk memperkaya konten, gitu ya. Nah, ini untuk memperkaya konten. Jadi peran si foto, video, dan infografis itu adalah pada prinsipnya adalah untuk memperkaya konten. Lalu yang kedua adalah setiap jenis visual, ya maksudnya foto gitu kan, kemudian video gitu kan, dan infografis itu dapat disesuaikan dengan jenis cerita atau topik yang dibahas gitu kan. Nah, oleh karena itu di dalam jurnalisme online peran foto, video, infografis dan infografis itu adalah sangat urgent ya, sangat penting kan gitu ya. Nah, untuk apa? Tentu saja untuk menarik perhatian, menyampaikan informasi gitu ya, dan memperdalam pemahaman bagi pembaca. Nah, oleh karena itu, karena posisi si namanya foto, lalu video dan infografis itu adalah mempunyai peran yang sangat penting, maka yang ingin saya bahas dalam pertemuan sekarang ini adalah ini ya, apa itu foto gitu ya. Ini seluk-beluk tentang foto nanti akan saya sampaikan. Nah, ini di sini seluk-beluk foto, lalu video, lalu infografis itu apa, dan baru kita melihat dari peran foto, peran video, dan peran infografis. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, sebelum saya menyampaikan sesungguhnya tentang peran video, foto, dan infografis ini, saya coba akan ingin membahas dulu tentang jenis foto dalam jurnalisme online, gitu ya. Jadi saya kira juga teman-teman sudah pernah mengenal ya foto untuk jurnalisme secara umum, gitu ya. Nah, ini ditujukan hanya untuk media online saja. Nah, apa jenisnya? Ya minimal yang saya sampaikan di sini ada 5 kan gitu ya. Ada disebut dengan foto berita langsung. Nah, foto berita langsung maksudnya foto ini diambil gitu ya dari tempat kejadian atau selama acara penting berlangsung. Misalnya dalam kejadian tabrakan atau dalam wartawan meliput sebuah momen atau acara yang diselenggarakan oleh entah itu pemerintah atau swasta. Nah, lalu wartawan tersebut mengambil fotonya. Nah, itu disebut dengan kategorinya adalah foto berita langsung karena diambil dari tempat kejadian atau ketika acara itu berlangsung. Lalu yang kedua adalah foto profil. Nah, kalau foto profil ini adalah foto yang berkaitan dengan sosok individu ya, sosok individu. Jadi foto ini diambil gitu ya dari sosok individu yang sedang naik daun misalnya sekarang gitu ya. Tentu saja selain hanya dia fotonya juga layak dipublikasikan, tetapi juga pemikiran-pemikirannya pun juga bisa ini ya bisa memberikan manfaat bagi orang banyak kan gitu ya. Maka di situ wartawan mewawancarai lalu memoto sosok individu tersebut gitu ya. Makanya di situ biasanya dikaitkan dengan konteks gitu ya, wawancara, profil dan biografinya dia. Maka perlulah foto di situ. Nah, foto yang menyertai tentang itu semua maka disebut dengan foto profil. Nah, lalu yang ketiga adalah foto dokumentasi. Ini ya, foto dokumentasi. Nah, foto dokumentasi itu adalah foto yang biasanya
sifatnya mendokumentasikan sebuah peristiwa, ya, tempat atau aktivitas tertentu secara mendalam dan terfokus di situ ya. Jadi dokumenter, dokumen gitu ya, dokumen-dokumen, tetapi dalam bentuk foto gitu. Bisa itu peristiwa atau tempat gitu ya, atau sebuah aktivitas di situ ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat itu adalah foto editorial. Apa ini foto editorial? Itu foto yang diambil untuk memberikan sudut pandang atau interpretasi tertentu dalam peristiwa atau sebuah isu. Gitu. Nah, itu editorial. Nah, kalau misalnya editorial sendiri kan merupakan tulisan yang disusun oleh eh, pimpinan redaksi atau media bersangkutan berkaitan dengan sikap media dalam sebuah peristiwa, lalu ditulis dalam bentuk editorial atau tajuk rencana. Nah, foto yang menyertai editorialnya itu biasanya ada, dan itu disebut dengan foto editorial. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah foto ilustratif. Nah, kalau foto ilustratif ini adalah jenis foto ini tidak berasal dari kejadian nyata, ada peristiwa misalnya tabrakan lalu kita foto dan tidak begitu ya. Tetapi digunakan untuk biasanya mewakili konsep atau ide atau gagasan dari foto itu. Nah, kira-kira ilustrasinya cocok untuk tulisan ini kan gitu. Maka di situ disertai foto-foto yang relevan dengan tulisan atau isi tulisan-tulisan yang dibuat oleh wartawan atau oleh dia lah di situ ya. Jadi di situ adalah ada fotonya, ada foto ilustrasinya, ada juga menceritakan gitu ya, tentang suatu hal gitu di situ sehingga apa namanya konsep dan ide gagasannya itu adalah diperkuat dengan foto-foto itu gitu ya. Baik, teman-teman, itulah 5 jenis foto dalam jurnalisme online. Apakah masih banyak? Mungkin saja banyak ya. Silakan aja nanti ya. Pasti menurut saya juga pasti akan banyak, bukan hanya 5 saja dari jenis foto yang biasa apa namanya disandingkan dalam jurnalisme online. Baik, teman-teman, kita akan lihat slide berikutnya. Baik, teman-teman, kalau sebelumnya saya menyampaikan jenis foto dalam jurnalisme online, nah sekarang saya akan menyampaikan tentang jenis video dalam jurnalisme online. Nah, kalau tadi juga ada 5, saya sampaikan ada 5 ya, 5 foto jurnalisme online. Nah, sekarang saya juga akan menyampaikan 5 gitu ya, video yang biasanya menyertai dunia jurnalisme online. Apa? Nah, ini yang pertama adalah video berita langsung ya. Video berita langsung. Video berita langsung. Apa? Maksudnya adalah video yang biasanya disiarkan secara langsung dari lokasi kejadian. Ya, teman-teman mungkin bisa melihat ada laporan penyampaian on the spot yang dilakukan oleh reporter, misalnya reporter televisi. Nah, di situ ada nih eh, videonya dia, kemudian videonya hasil liputannya kan ya di situ. Maka di situ kategorinya adalah video berita langsung karena langsung diliput oleh reporternya atau wartawannya. Lalu yang kedua adalah video dokumenter. Apa maksudnya? Nah, di sini biasanya yang kategorinya video dokumenter itu adalah video panjang yang mengungkap sesuatu isu atau peristiwa yang bersifat dokumenter kan gitu ya. Jadi disimpan agak lama. Nah, akhirnya menjadi sebuah produk dokumen. Dokumen nanti yang suatu saat bisa diambil kembali kan gitu ya. Nah, itulah biasanya video-video yang berkaitan dengan dokumenter, artinya dari kita melakukan peliputan sampai at the end gitu ya. Nah, itu adalah untuk kepentingan dokumenter. Nah, maka videonya disebut dengan video dokumenter. Nah, lalu yang berikutnya adalah video wawancara. Ya, kalau wartawan kan sudah pasti ya, entah itu di media online atau di media mainstream, wawancara itu adalah hal yang pokok kan gitu ya, hal yang pokok. Nah, ketika saat wawancara itu direkam, direcord oleh apa namanya sebuah alat, nah maka di situ ada yang disebut video wawancaranya saat wartawan melakukan wawancara terhadap sumber lalu diambil gambarnya, nah, itu disebut dengan video
wawancara. Nah, lalu yang keempat adalah ada video opini atau editorial. Hampir mirip ya dengan tadi foto editorial, sebuah sikap lalu dilengkapi dengan fotonya. Nah, ini juga sama, medianya melakukan penilaian itu dalam merupakan suatu sikap terhadap fenomena-fenomena sosial gitu, lalu disertai dengan fotonya. Nah, itu disebut dengan video opini atau editorial. Nah, biasanya video yang menampilkan pandangan jurnalis ya atau media gitu, mengenai suatu peristiwa atau isu-isu tertentu yang menarik tentu saja masyarakat luas ya. Lalu yang berikutnya adalah video rekapitulasi. Nah, biasanya adalah video-video ini bersifat singkat ya, artinya kumpulan-kumpulan dari beberapa video gitu ya, lalu dipublikasikan misalnya minggu ini lagi ramainya apa, muncul video. Oh, yang pertama itu adalah tentang misalnya ekonomi, muncul kedua tentang hukum, muncul lagi videonya. Nah, itu disebut dengan video rekapitulasi, artinya video singkat yang merangkum berita-berita utama dalam satu hari atau satu minggu. Gitu ya. Teman-teman, itulah tentang jenis video dalam jurnalisme online. Nah, sekarang kita lihat jenis infografis dalam dunia jurnalisme online. Baik, kita lihat. Oke, teman-teman, sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang jenis foto, jenis video, dan yang ketiga adalah sekarang jenis infografis dalam dunia online. Gitu ya. Kalau tadi saya menyampaikan jenis foto media online dan video media online itu adalah hanya 5. Nah, saya sekarang di sini ada tambahan satunya ya. Di sini. Oke, jenisnya apa aja yang termasuk ke dalam infografis yang atau dalam ranah jurnalisme online. Apa? Pertama, yaitu infografis data. Nah, ini ya, infografis data. Ini apa? Yaitu infografis yang digunakan untuk menyajikan statistik atau data numerik. Nah, makanya disebut dengan infografis data. Lalu yang kedua adalah infografis kronologi. Nah, apa maksudnya? Yaitu infografis yang infografis yang menampilkan peristiwa secara berurutan berdasarkan waktu. Ya, berdasarkan waktu kejadian tentu saja ya. Nah, di situ jenisnya. Yang berikutnya adalah infografis peta. Apa maksudnya di sini? Yaitu infografis peta itu adalah infografis yang menyajikan data geografis tentu saja ya, atau lokasi. Tetapi ingat, peta sering digunakan untuk menunjukkan lokasi peristiwa, distribusi, dan geografis ya, geografis data. Itu ya teman-teman tentang jenis infografis. Tadi ada infografis data, infografis kronologi, dan infografis peta. Nah, 3 tambahannya lagi adalah tentang infografis proses. Apa maksudnya? Yaitu infografis yang menjelaskan alur sebuah proses atau prosedur yang dilakukan oleh sebuah organisasi formal. Ya, itu. Jadi sekali lagi yang namanya infografis proses itu adalah biasanya foto, video, atau infografis yang bercerita dalam upaya menjelaskan alur atau alur proses atau prosedur. Nah, yang kelima itu ada disebut dengan infografis perbandingan. Apa maksudnya? Yaitu infografis yang menampilkan perbandingan antara objek atau konsep, antara konsep dan teori, atau kebalikannya ya. Jadi pada prinsipnya adalah infografis perbandingan ini adalah mencoba menampilkan perbandingan-perbandingan antara objek atau konsep sebuah fenomena di situ ya. Nah, yang terakhir nomor 6 itu adalah infografis list ini ya, apa namanya, merinci ya, list
listik, namanya listik. Itu biasanya adalah infografis yang merinci daftar informasi, gitu ya. Biasanya kan di situ tahun 2024 misalnya, nanti 2000 sebelumnya 2002 atau 2023, dan nanti kita misalnya ingin melihat list, gitu ya, list topik yang dibahas tentang korupsi misalnya oleh sebuah media. Nah, biasanya itu disajikan dalam infografis, gitu ya, untuk mendukung data-data yang diperoleh di lapangan, lalu dibuat sebuah karya jurnalistik, entah itu berita, entah itu pictures, gitu ya. Baik, teman-teman, kita sekarang coba lihat dari peran foto ya, peran foto, kemudian video dan infografis. Oke, kita lihat ya. Ya, teman-teman, sebelum saya menyampaikan tentang peran ya, peran peran ya, peran foto, atau sebelum saya menyampaikan peran dari video atau infografis, saya tentu saja akan menyampaikan dulu tentang peran foto dalam jurnalisme online. Nah, yang pertama ada membangkitkan emosi. Nah, itu dalam sebuah karya jurnalisme online, lalu disertai dengan foto. Nah, di situ ada upaya dalam membangkitkan emosi foto ya. Nah, misalnya gini, foto juga dapat mengkomunikasikan perasaan, suasana, dan emosi dengan sangat cepat. Seringkali lebih efektif ya daripada kata-kata, bahkan sering lebih efektif dari kata-kata. Itulah misalnya peran dari foto, membangkitkan emosi. Yang kedua adalah mengilustrasikan sebuah kejadian. Maksudnya apa? Nah, biasanya di dalam jurnalisme investigasi atau berita langsung, nah, biasanya foto menjadi bukti visual yang memberikan kredibilitas pada berita yang dibuat oleh wartawan. Makanya di situ foto itu berfungsi atau berperan dalam upaya mengilustrasikan fakta dan kejadian. Baik, nomor tiga, perannya adalah meningkatkan keterlibatan. Nah, keterlibatan ya, meningkatkan keterlibatan maksudnya apa? Kok ada keterlibatan harus ditingkatkan juga. Nah, berarti di situ ada upaya bahwa dalam foto yang menarik dan relevan itu biasanya membuat pembaca lebih tertarik untuk mengklik artikel atau portal berita dan dibaca lebih lanjut, gitu. Nah, ada keterlibatan atau tidak, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah menunjukkan detail ya. Apakah berita itu detail atau tidak, apakah itu ada peran foto atau video juga. Nah, sehingga foto dapat memberikan detail yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan baik melalui teks, gitu ya, detail sekali biasanya. Teks sudah angkat tangan, nah, lalu karena informasi ini kan harus disampaikan, maka ya foto itulah yang diusung untuk diperhatikan oleh para baca, gitu ya, oleh pemirsa baik, teman-teman, itu adalah peran tentang foto ya, foto dalam jurnalisme online. Baik, kita lihat peran video dalam jurnalisme online. Teman-teman, tadi sudah saya sampaikan tentang peran foto ya. Nah, sekarang adalah peran video. Tetap masih dalam jurnalisme online. Tadi yang pertama, gitu ya, peran videonya itu adalah pertama menghidupkan cerita. Nah, ya, teman-teman harus ingat bahwa cerita itu akan menjadi lebih menarik jika dilengkapi dengan foto, gitulah kira-kira ya. Jadi yang namanya foto itu yang namanya video dan foto itu adalah memiliki peran yang sangat penting dari situ ya. Nah, oleh karena itu nomor satunya adalah video itu berperan sebagai menghidupkan cerita, karena akan menonton sekali ya kalau misalnya videonya tidak ada, terus aja cerita, gitu ya.
Lalu yang kedua adalah menjelaskan konsep yang kompleks. Nah, biasanya gitu ya. Maksudnya di sini biasanya ada beberapa informasi atau konsep yang sulit dipahami biasanya ya melalui teks saja. Oleh karena itu bisa lebih mudah dijelaskan dengan video. Orang hanya tinggal melihat dari isi video itu nanti kesimpulannya tergantung mereka akan membaca karena setiap orang akan berbeda dalam menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh video. Lalu yang ketiga adalah menyajikan berita langsung ya on the spot ya biasanya berita-berita yang terjadi saat itu dan harus dipublikasikan saat itu. Nah, videonya pun juga lebih free ya, lebih bebas karena langsung dia merekam apa yang kejadian di lapangan lalu ditransmisikan ke TV kita. Nah, TV kita tadi mempublikasikannya gitu ya. Nah, itulah biasanya berakibat pada penyampaian informasi yang secara langsung dari medianya gitu ya. Makanya di sini menyajikan berita secara langsung. Dan yang terakhir atau nomor 4 peran video itu adalah pertama apa tadi? Yang nomor 4-nya adalah meningkatkan SEO ya dan keterlibatan. Nah, maksudnya di sini adalah video meningkatkan waktu yang dihabiskan. Video meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di situs web yang berkontribusi pada optimasi mesin pencari. Gitu ya, perannya juga lumayan banyak ya ternyata video itu. Yang pertama tadi menghidupkan cerita, yang kedua adalah menjelaskan konsep yang kompleks, yang ketiga adalah menjanjikan berita langsung, dan yang terakhir keempat itu meningkatkan SEO. Oke, baik teman-teman, coba kita lihat sekarang ke slide. Oke, teman-teman, untuk slide terakhir ini kita tadi sudah kan ya peran foto, peran video. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah peran infografis dalam dunia jurnalisme online. Apa? Yang pertama adalah merangkum data yang bersifat kompleks gitu ya. Nah, itu disebut peran infografis ya. Peran infografis itu adalah sekali lagi gitu ya, merangkum data yang bersifat kompleks, dibuatlah infografisnya apa gitu ya. Tuh, satu. Kemudian yang nomor 2 atau peran yang kedua itu adalah mempercepat pemahaman misalnya. Nah, biasanya dengan video atau foto gitu ya atau infografis itu biasanya lebih mudah dipahami ya ketika kita harus membaca dari A sampai Z-nya gitu ya, dan itu juga perlu waktu sehingga kita harus segera kalau di dunia jurnalistik itu kan harus segera bertindak cepat, tepat gitu ya. Oke, itu adalah sekali lagi mempercepat pemahaman. Nah, ini ya. Nah, mempercepat pemahaman itu maksudnya infografis ini yang memungkinkan pembaca untuk memahami isi cerita hanya dalam beberapa detik saja. Oke, dan yang ketiga tentu saja meningkatkan kemampuan berbagi konten. Nah, di infografis ini sering dibagikan nih ke media sosial karena bentuknya yang ringkas dan menarik secara visual. Oke, dan yang terakhir nomor 4 itu adalah perannya membangun narasi visual. Apa maksudnya? Yaitu infografis tidak hanya menyajikan data tetapi juga dapat membangun citra yang kuat gitu ya. Nah, itu teman-teman sekali lagi tentang peran infografis. Yang pertama adalah merangkum data kompleks, kemudian yang kedua mempercepat pemahaman, yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berbagi konten, dan yang terakhir adalah membangun narasi visual. Oke, teman-teman, itulah itu ya tentang peran infografis dalam dunia online. Ya, teman-teman demikian tadi tentang bagaimana peran foto, lalu video, lalu infografis ya dalam dunia
jurnalisme online. Mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan pengayaan kita semua ya, mudah-mudahan. Baik, saya tutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang berbeda. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.